Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz yang kedua, masih berhubungan dengan adab-adab makan. Kita telah sampai kepada asalisu yang ketiga daripada adab-adab makan. Asal itu yang ketiga adalah ayyudha'a, diletakkan at'amu makanan. Makanannya tadi itu diletakkan alas sufrati, di atas sufrah. Sufrah ini adalah alas meja. Al-maudu'ati, yang alas meja tadi itu diletakkan alal ardi, di atas bumi. Jadi yang ketiga, hendaknya makanan tadi diletakkan di atas alas meja, yang mana alas meja tadi itu diletakkan di atas bumi. Fahuwa, adapun meletakkan makanan di atas sufrah yang diletakkan di atas bumi, itu aqrabu, itu lebih dekat ila fi'li Rasulillah, lebih dekat kepada perbuatan Rasulullah SAW. Min raf'ihi, daripada mengangkat makanan ala, di atas al-ma'idati, di atas meja. Jadi adab yang ketiga ini adalah hendaknya makanan tadi itu diletakkan di atas sufrah, alas meja, yang mana alas meja tadi diletakkan di atas bumi. Kenapa? Karena hal itu lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza utiya bi ta'amin, apabila didatangkan siapa Rasul bi ta'amin, dengan makanan. Apabila Nabi didatangkan kepada beliau makanan, maka wada'ahu, beliau meletakkan makanan tadi alal ardi, di atas bumi. Fahadha, maka adapun ini, yaitu meletakkan makan di atas bumi, itu aqrabu ila tawadu'i, lebih dekat kepada tawadhu. Fa'il lam yakun, maka jika tidak diletakkan makanan tadi di atas bumi, fa'alas sufrati, maka hendaknya makanan tadi diletakkan di atas sufrah, alas meja. Jadi kalau tidak langsung diletakkan di bumi, maka hendaknya makanan tadi itu diletakkan di atas sufrah atau alas meja. Fa'innaha, karena sesungguhnya sufrah itu tudzakirus safara, itu mengingatkan kepada safar, yaitu perjalanan. Wa yatadzakkaru, dan seorang tadi akan bisa menjadi ingat minas safari, daripada perjalanan, menjadi ingat safarul akhirati, kepada safar akhirat, perjalanan menuju akhirat. Wa hajatahu, dan dia menjadi ingat akan hajatnya dia, butuhnya dia, ila zatit taqwa, kepada perbekalan takwa. Wa qala Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala, dan berkata siapa Anas rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah makan ala khiwanin, di atas meja, wala fi sukurujah, dan Nabi tidak pernah makan fi sukurujah. Sukurujah ini kalau di dalam kamus ini maknanya adalah inaun saghirun, yaitu wadah kecil. Jadi Nabi tidak pernah makan di atas meja, dan Nabi tidak pernah makan dengan inak yang kecil, yaitu wadah yang kecil. Qil, dikatakan, fa'ala madza kuntum ta'kulun, dikatakan kepada Anas bin Malik tadi, maka ke atas apa kalian makan? Qala, maka Anas bin Malik tadi menjawab, alas sufari, di atas sufrah.
Wakil dan dikatakan arba'un, ada 4 perkara uhditsat yang diada-adakan ba'da Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW. Jadi ada 4 perkara yang diada-adakan setelah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-mawaidu, meja makan, wal manakhilu, manakhil ini adalah ayakan tepung, yaitu pengayak tepung. Kemudian wal usnan, usnan ini adalah serbet atau lap tangan. Kemudian yang keempat adalah wasyiba'u, kenyang. Jadi ada 4 perkara yang diada-adakan setelah Rasulullah SAW meninggal. Yang pertama adalah meja makan, yang kedua adalah pengayak tepung, kemudian yang ketiga adalah usnan, yaitu serbet atau lap tangan, yang keempat adalah kenyang. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya kami, wa in qulna, meskipun kami mengatakan, al-aklu, adapun makan, ala sufrati, di atas sufrah, itu aula, itu lebih utama. Falasna naqul, maka kami tidak katakan al-aklu alal ma'idati manhiyun anhu, adapun makan di atas meja itu terlarang, enggak. Nahya karohatin, baik sebagai larangan makruh, au tahrimin, atau sebagai larangan haram. Id, karena lam tathbut, tidak tetap, fihi, pada makan di atas meja, itu nahyun, itu larangan. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahasanya makan di atas meja itu dilarang. Wa ma yuqalu, dan apa yang dikatakan, min annahu, dari bahwasannya makan di atas meja itu adalah ubtudi'ah, itu adalah perkara yang diada-adakan ba'da Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW. Falaisa kullu ma ubti'a manhiyan, maka kata beliau, falaisa kullu ma ubti'a manhiyan, maka tidaklah setiap sesuatu yang diada-adakan itu manhiyan, sesuatu yang dilarang. Jadi memang makan di atas meja itu adalah bid'ah. Akan tetapi kata beliau, tidaklah setiap perkara yang baru yang diada-adakan itu dilarang. Balil manhiyu anhu, akan tetapi perkara yang dilarang itu adalah bid'atun, itu adalah bid'ah, tudaddu, yang mana bid'ah tersebut itu bertentangan sunnatan sabitatan, dengan sunnah yang tetap. Jadi yang dilarang itu adalah bid'ah, perkara yang diadakan yang bertentangan dengan sunnah yang tetap. Wa tarfa'u, dan bid'ah tadi itu menghilangkan amron, perkara, minasyar'i, daripada syariat, ma'abaqai illatihi, bersama tetapnya illatihi, alasannya. Jadi selama bid'ah tadi itu masih sejalan dengan sunnah, maka itu tidak masalah, bukan sesuatu yang dilarang. Balil ibtida'u, bahkan bid'ah itu qad yajibu, terkadang bid'ah itu wajib, fi ba'dil ahwal, pada sebagian kondisi-kondisi. Jadi kata beliau, bahkan bid'ah itu terkadang wajib pada sebagian kondisi-kondisi. Seperti apa? Misalnya seperti pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, ini termasuk bid'ah yang wajib. Karena seandainya Al-Quran itu tidak dibukukan, niscaya sekarang Al-Quran ini sudah nggak ada. Oleh karenanya kata beliau, bahkan bid'ah itu terkadang wajib pada sebagian kondisi-kondisi.
idza taghayyaratil asbabu, ketika sebab-sebabnya tadi itu berubah. Walaysa fil ma'idati, dan tidaklah di dalam meja makan itu illa raf'ut ta'am, itu kecuali hanya sekedar mengangkat makanan anil ardi, daripada bumi. Tujuannya adalah litaisiril akli, untuk memudahkan makan. Wa amsalu dzalika, dan semisal itu semua, mimma, dari perkara-perkara, la karohata fihi, yang tidak ada kemakruhan padanya. Kemudian wal arba'u, dan adapun 4 perkara tadi, allati, yang ujmi'ah, yang dikumpulkan tadi, alaiha, atasnya, annaha, bahwasanya 4 perkara tadi itu mubtada'un, itu adalah perkara yang diada-adakan. Laisat, tidaklah perkara yang 4 tadi itu mutasawiyatan, itu adalah semuanya sama di dalam bid'ahnya. Jadi meskipun 4 perkara tadi itu adalah sesuatu yang diada-adakan, tetapi di dalam tingkatan bid'ahnya itu tidak sama. Li'annal usnan, karena sesungguhnya serbet atau telapak sapu tangan itu hasanun, itu adalah baik. Jadi sapu tangan itu adalah sesuatu yang baik. Serbet untuk ngelap tangan setelah makan itu adalah baik. Lima fihi minan nadhafah, karena apa yang ada padanya itu dari kebersihan. Fa innal ghusla, karena sesungguhnya membasuh tangan itu mustahabun, itu disunahkan. Tujuannya adalah lin nadhafati, untuk kebersihan. Wal usnanu, dan adapun serbet lap tangan itu atamu, itu lebih menyempurnakan, fitanzifi, di dalam membersihkan. Wakanu, dan adalah mereka para sahabat itu la yastamilunahu, mereka tidak menggunakan serbet lap tangan, li'annahu, karena rubbama, terkadang, kana la yu'tadu an indahum, adalah serbet itu la yu'tadu, itu tidak dibiasakan, indahum, pada sisi mereka. Au la yatayassaru, atau serbet tadi itu tidak mudah bagi mereka. Aukanu, atau mereka para sahabat, mereka itu masyghulina, mereka itu sibuk, bi umurin, dengan perkara-perkara, ahamma, yang lebih penting. Apa perkara tadi? Minal mubalaghah, daripada berlebih-lebihan, fin nadhafati, di dalam kebersihan. Faqad kanu, dan adalah sungguh mereka para sahabat, mereka itu la yaksilunal yadda aidan, mereka juga tidak mencuci tangan. Wa kanat manadiluhum, dan adalah sapu tangan mereka itu adalah akhmasu aqdamihim, yaitu adalah telapak kaki mereka. Jadi sapu tangan mereka para sahabat itu adalah telapak kaki mereka. Wadzalika, hal itu, yaitu adanya mereka para sahabat itu tidak mencuci tangan, itu la yamna'u, itu tidak mencegah, kaunal ghusli, dari adanya membasuh tangan, itu mustahabban, itu tetap disunahkan. Jadi tidak mencuci tangannya mereka para sahabat itu tidak mencegah dari adanya mencuci tangan, itu disunahkan. Mencuci tangan tadi tetap disunahkan. Wa ammal munkhulu, adapun munkhul, yaitu ayakan tepung. Adapun ayakan tepung, fal maqsudu minhu, adapun tujuan daripada ayakan tersebut itu adalah tatyibut ta'am, itu adalah membaguskan makanan.
Wadzalika adapun membaguskan makanan itu mubahun, itu diperbolehkan. Malam yantahi, selama tidak sampai ila tana'umi, kepada bernikmat-nikmat al-mufriti yang berlebih-lebihan. Wa amal ma'idatu, adapun meja makan, fataisirun lil akli, tujuannya adalah taisirun lil akli, untuk memudahkan makan. Jadi meja itu tujuannya adalah untuk memudahkan makan. Wa huwa aidan mubahun, dan hal itu juga mubah. Malam yantahi, selama tidak sampai ilal kibri, kepada kesombongan, wa ta'azumi, dan kepada kebesaran. Jadi intinya memakai meja selama bukan untuk kesombongan dan untuk kebesaran itu diperbolehkan. Wa amma shiba'u, adapun kenyang, fahuwa asyaddu hadil arba'ati, maka adapun kenyang itu adalah yang paling berat daripada 4 perkara ini, 4 bid'ah ini. Fa innahu, karena sesungguhnya kenyang itu yad'u, itu bisa membawa ila, kepada tahyiji syahwat, bisa membawa kepada membangkitkan syahwat-syahwat. Sesungguhnya kenyang itu bisa mendorong, membawa kepada membangkitkan syahwat-syahwat. Wa tahrikil adwa, dan bisa menggerakkan penyakit-penyakit fil badani, pada badan. Maka kata beliau, fal yudrok at-tafriqatu, maka hendaknya diketahui apa at-tafriqatu, yaitu perbedaan baina hadil mubta'at, di antara perkara-perkara bid'ah ini. Jadi fal tudrok boleh dibaca seperti itu, boleh juga dibaca fal tudrik, maka hendaknya engkau mengetahui at-tafriqata, perbedaan baina hadil mubta'at, antara bid'ah-bid'ah ini. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.